Teman-teman yang baik, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam perkuliahan kita, Kitab Nabi-Nabi pada kesempatan ini. Setelah 1 minggu kemarin kita break untuk ujian tengah semester dengan tugas yang sudah dikerjakan dari kitab pertama Yesaya atau dari Yesaya 1 sampai 39. Dalam pertemuan ini kita akan membahas bagian kedua dari dari kitab Yesaya yang biasa kita kenal sebagai kitab Deutero Yesaya. Berarti ini bagian dari Yesaya 40 sampai Yesaya 55. Nah, beberapa bagian akan kita pelajari, terutama yang punya kaitan erat dengan nanti pesan-pesan perjanjian baru. Di dalam bagian ini kita temukan satu bagian pembahasan yang cukup penting yang nanti akan banyak diambil oleh para penulis perjanjian baru untuk menggambarkan siapa Yesus yang diimani oleh gereja perdana. Dan bagian yang sangat khas di dalam Deutero Yesaya yang nanti kemudian diambil oleh perjanjian baru itu terutama adalah kidung hamba Yahweh. Jadi ada beberapa bagian, ada 4 kidung hamba Yahweh yang ada di dalam bagian ini yang rupanya sangat mewarnai bagian kedua dari kitab Yesaya yang kita sebut sebagai Deutero Yesaya atau Yesaya yang kedua ini. Apa yang menjadi khas dalam bagian ini? Kalau di dalam Yesaya 1 sampai 39 itu kan kita temukan banyak warta-warta keras gitu ya, kritik. Bahkan juga nubuat-nubuat ancaman baik terhadap Yehuda maupun juga terhadap bangsa-bangsa di sekitar Yehuda. Nah, suasana kritik, suasana ancaman itu seolah-olah hilang dalam bagian kedua dari kitab Yesaya ini. Dan sudah sangat diterima bahwa bagian kedua ini sebetulnya tidak berasal dari nabi yang sama dengan Nabi Yesaya yang menjadi sumber dari pewartaan di Yesaya 1 sampai 39. Sehingga orang sudah sangat meyakini bahwa sebetulnya kitab Deutero Yesaya 40 sampai 55 ini ditulis bersumber dari pewartaan nabi yang berbeda dari Nabi Yesaya. Suasananya sudah berbeda ya. Kalau di dalam bagian pertama banyak ancaman, banyak kritik-kritik keras, di bagian yang kedua ini lebih banyak kita temukan penghiburan, peneguhan. Kita akan melihat mengapa isinya sekarang menjadi peneguhan dan penghiburan ya. Kalau di dalam bagian pertama bab 1 sampai 39 ada banyak kritik, ada banyak ancaman, orang Yehuda tidak mendengarkan pewartaan Yesaya. Akhirnya kehancuran yang dinubuatkan oleh Yesaya itu benar-benar terjadi. Ya, ketika Nebukadnezar kemudian menyerang Yehuda dan akhirnya mengalahkan Yehuda, menghancurkan Yerusalem dan membuang mereka ke Babel. Nah, kitab Deutero Yesaya itu diyakini berasal dari seorang nabi yang ada di pembuangan, yang melayani orang-orang Yehuda yang waktu itu ada di dalam pembuangan. Nah, situasi historisnya bisa kita lihat bahwa setelah kematian Hizkia, raja yang dinilai ini raja yang baik karena mendengarkan Yesaya, kemudian Manasye anaknya itu menjadi raja, tetapi situasinya ini menjadi sangat kacau. Waktu itu kerajaan Asyur mulai melemah, sementara kekuatan Babilonia, Babel itu menjadi semakin kuat dan nanti akan mengalahkan Asyur. Nah, kemudian Babilonia itu pada akhirnya akan menguasai Yehuda karena macam-macam pemberontakan yang dilakukan oleh Yehuda terhadap kekuatan Babilonia ini. Padahal Yehuda itu bagian yang sangat kecil yang nggak akan pernah bisa melawan Babilonia. Sampai pada akhirnya nanti mereka akan dibuang ke tanah Babel itu. Ya, Yehuda dihancurkan, dibuang ke Babilonia, dan kehancuran ini juga peristiwa pembuangan itu membuat mereka berpikir, oh kalau demikian Allah sudah meninggalkan kita. Allah tidak berpihak pada kita sehingga kita kehilangan negara kita, bangsa kita kehilangan Yerusalem, kita kehilangan Bait Allah, berarti juga kehilangan identitas nasional mereka, identitas religius mereka. Dan derita itu digambarkan misalnya nanti di dalam situasi
berat ya di dalam Mazmur 137 ketika mereka meratapi nasib mereka di tepian sungai Babel. Mereka tidak bisa lagi menyanyi, tidak bisa lagi bersukacita, tidak bisa lagi bermazmur. Nah, dalam konteks Yehuda yang ada di dalam pembuangan, ada di dalam keputusasaan karena merasa ditinggalkan oleh Allah inilah, kemudian Deutro Yesaya ini memberikan warta-warta peneguhan, penghiburan. Nah, kalau di dalam bagian pertama, Yehuda itu sedang ada dalam ketidaksetiaan kepada Yahweh, maka Yesaya mengkritik mereka, mengancam mereka. Sekarang bangsa ini sedang ada dalam keputusasaan, di dalam krisis iman yang berat karena mereka kalah di dalam peperangan, mereka dibuang. Nah, berhadapan dengan jemaat yang ada dalam krisis besar ini, lalu isi dari pewartaan Yesaya itu terutama adalah penghiburan, peneguhan. Dan kitab ini, Deutro Yesaya, itu dibuka dengan kata-kata hiburkanlah, hiburkanlah umatku di Yesaya bab 40 ayat 1. Nah, seruan inilah yang kemudian memberi inspirasi untuk menyebut Yesaya 40 sampai 55 ini sebagai kitab penghiburan karena dibuka dengan seruan hiburkanlah, hiburkanlah umatku. Dan isi dari bab 40 sampai 55 ini banyak berbicara tentang penghiburan, peneguhan, pengharapan yang baru akan keselamatan. Bahwa Allah punya kuasa untuk membawa kembali umatnya dari tempat pembuangan ini kembali ke Sion, kembali ke Yerusalem. Nah, warta inilah yang kemudian diserukan oleh Deutro Yesaya. Sehingga kita bisa melihat suasana yang cukup kontras antara Yesaya yang pertama dengan Yesaya yang kedua. Tadi saya katakan ini kemungkinan besar ditulis oleh seorang nabi anonim, ya, tidak menyebut namanya. Tetapi hidup di tanah pembuangan yang berseru-seru untuk orang Yehuda yang ada di dalam pembuangan. Meskipun dia itu berbeda dari Yesaya yang ada di dalam Yesaya 1-39, tetapi rupanya dia masih meneruskan pewartaan Yesaya. Semangat-semangat rohani Yesaya, paham-paham teologi Yesaya masih dia lanjutkan. Tentu nanti dia lalu memberi kekasan pada pemikiran teologinya yang juga tampak dalam bagian kedua di dalam kitab Yesaya ini. Nah, untuk tujuan apa Deutro Yesaya ini diberikan kalau masyarakatnya ada dalam pembuangan, dalam kegelisahan, dalam krisis identitas yang berat, bahkan dalam keputusasaan? Tujuan utamanya pasti adalah untuk memberi penghiburan, memberi pengharapan bagi orang-orang yang waktu itu ada di tanah pembuangan. Kalau kita membaca misalnya Mazmur 137, ya, Mazmur itu bercerita tentang keluh kesah mereka, ratapan mereka, duka cita mereka yang menjadi orang-orang terbuang di Babilonia, ya, di tepi sungai-sungai Babel. Di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Ya, ketika mereka itu duduk di tepi sungai-sungai Babel, mereka menangis kalau mereka mengingat Sion, mengingat Yerusalem. Karena sekarang mereka ada di tanah asing, jauh dari Yerusalem, jauh dari bangsa yang mereka cintai sebagai bangsa yang memang dibangun oleh Allah itu. Bahkan mereka mengatakan kami tidak bisa lagi bernyanyi, kecapi kami sudah kami gantungkan itu. Tidak lagi bernyanyi karena duka cita, karena kesedihan, karena krisis yang timbul karena pembuangan itu. Nah, di dalam situasi yang berat inilah kemudian Allah mengutus Nabi Yesaya ini untuk memberi penghiburan. Maka kalau kita baca nanti di dalam pembukaan, di dalam bab 40 ayat 1 dan 2 kita temukan seruan seperti ini. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikianlah firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir. Nah, di dalam bagian ini kita melihat yang pertama soal kehancuran, bahwa Israel itu dihancurkan. Ya, yang menghancurkan Israel adalah bala tentara Babilonia di bawah Raja Nebukadnezar itu. Selain mereka dihancurkan, mereka juga dibuang. Nah, ini ide yang kedua,
mereka sebagai bangsa hancur, dan sekarang mereka sebagai bangsa dicabut dari tanah kelahiran mereka itu dan dibuang ke Babel. Maka ini peristiwa berat, seolah-olah ada dua hukuman, ada hukuman ganda ini, bahwa kesalahannya telah diampuni sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Artinya apa? Mereka mengalami hukuman berat dari Allah. Dikatakan hukuman 2 kali lipat dari Tuhan. Sudah dihancurkan, masih dibuang. Dan mengapa mereka mengalami semuanya itu? Karena mereka hidup di dalam ketidaksetiaan, ya, kepada Allah. Tidak mendengarkan pewartaan Yesaya di dalam Yesaya 1-39 yang sudah mengancam, yang sudah menegur mereka, tetapi rupanya pewartaan Yesaya tidak membuat mereka lalu berbalik kepada Allah. Akibatnya apa? Apa yang dinubuatkan oleh Yesaya, kehancuran yang sudah dikatakan oleh Yesaya itu sungguh-sungguh terjadi. Sehingga kehancuran dan pembuangan itu dimengerti sebagai hukuman ganda atas ketidaksetiaan mereka, atas penyembahan-penyembahan berhala, atas penyimpangan-penyimpangan religius, sosial, politik, seperti digambarkan di kitab Yesaya bab 1-39. Nah, situasi ini melatar belakangi seluruh pesan Deutero Yesaya yang berfokus pada pesan penghiburan. Dan dikatakan di situ perhambaan mereka berakhir karena kesalahan mereka sudah diampuni. Ya, perhambaan mereka itu berarti masa ketika mereka ada di dalam pembuangan itu akan segera berakhir. Kitab Yesaya meramalkan Allah akan membawa kembali umat dari tanah pembuangan kembali ke Yerusalem, kembali ke tanah Israel. Dan berarti ini adalah sukacita. Mereka yang ada dalam keputusasaan, ada di dalam krisis, di tanah pembuangan, akan dibawa kembali oleh Allah ke tanah kelahiran mereka. Nah, ini warta sukacita yang dibawa oleh Deutero Yesaya ini. Dikatakan misalnya di Yesaya 40 itu, seperti seorang gembala, ia akan mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Berarti ini Allah akan membawa kembali domba-dombanya, kawanannya itu, dari tanah pembuangan menuju tanah air kemerdekaan mereka sendiri, ke Israel. Dan untuk itu Allah meminta atau mengutus utusannya untuk mempersiapkan jalan kembali dari pembuangan ke Yerusalem itu. Dan inilah seruan yang nanti juga diambil oleh penulis-penulis perjanjian baru, terutama nanti untuk berbicara tentang Yohanes Pembaptis sebagai utusan Allah yang diutus untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Di sana kita mendengar, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Karena memang kalau orang dari Babilonia mau kembali ke Palestina, berarti dia memang harus melewati padang gurun itu. Dan itulah yang ditunjukkan, Allah akan mengutus utusannya untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Bukit-bukit itu harus diratakan, ya, jurang-jurang itu harus ditimbun, jalan yang berbelok-belok itu harus diluruskan. Karena apa? Karena Allah akan memimpin bangsanya ini, kawanannya ini kembali ke Yerusalem, kembali ke tanah kelahiran mereka. Dan tentu bagi orang yang ada di tanah pembuangan, ini adalah pewartaan penghiburan, peneguhan bagi mereka, yang nanti akan menjadi kenyataan, ya, beberapa tahun, 50 tahun sesudah mereka ada di tanah pembuangan, Raja Kores itu memang akan mengizinkan mereka untuk kembali ke Yerusalem. Nah, di dalam seruan-seruan Deutero Yesaya ini ada bagian-bagian khas yang berbicara tentang hamba Yahweh, atau yang kita kenal sebagai kidung hamba Yahweh. Ada di Yesaya 42, Yesaya 49, Yesaya 50, dan juga Yesaya 52-53. Bicara tentang sosok hamba Yahweh, Eved Adonai, yang tidak pernah disebutkan namanya dan tidak banyak disebutkan identitasnya. Tetapi kalau kita membaca di situ, coba nanti dibaca teks yang sudah saya bagikan di LMS,
kita bisa melihat ini adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk mewartakan sukacita bagi Israel. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, kepadanya aku berkenan. Dan dari situ kita melihat bahwa hamba Yahweh ini adalah orang yang memiliki kedekatan dengan Allah. Karena dia adalah orang pilihan Allah. Karena dia itu orang yang kepadanya Allah berkenan. Tidak pernah disebut namanya dan tidak bisa diidentifikasi apakah dia figur personal atau sebetulnya ini adalah representasi dari seluruh umat Israel yang dipilih, yang dikasihi oleh Allah. Tidak pernah disebutkan identitas personal dari hamba Yahweh, namanya siapa, keluarganya, berasal dari mana, tidak pernah disebutkan. Tetapi tentang figur ini dikatakan, lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Ya, jadi dalam tahap pertama kita mengenal bahwa figur ini adalah figur yang dekat dengan Allah. Ya, orang yang dikasihi, orang yang dipilih oleh Allah. Memang tidak bisa kita katakan bahwa ini adalah sosok satu orang gitu ya. Kemungkinan besar hamba Yahweh ini adalah representasi dari Israel di tanah pembuangan. Jadi yang disebut sebagai hamba Yahweh itu bukan figur pribadi, tetapi Israel sebagai bangsa itu adalah hamba Yahweh. Ya. Israel sebagai bangsa itu seringkali disebut sebagai anak Allah. Maka sangat wajar bahwa dalam bagian ini Israel itu juga disebut sebagai hamba Yahweh yang dikasihi oleh Allah, yang kepadanya aku berkenan. Sehingga hamba Yahweh ini adalah representasi, istilah yang digunakan untuk menyebut bangsa Israel yang ada di tanah pembuangan, yang menjadi saksi keilahian Allah di antara para bangsa. Dan ini tugas perutusan yang nanti akan diberikan, bahwa Israel sebagai umat yang dipilih, dikasihi oleh Allah, dekat dengan Allah, harus memancarkan sinar keilahian, kemuliaan Allah di antara bangsa-bangsa itu. Maka dia adalah figur yang memiliki kedekatan dengan Allah, dipilih oleh Allah, kepada Allah dia berkenan. Dan hamba Yahweh ini diutus untuk menegakkan keadilan. Kalau di dalam teks lembaga Alkitab itu dikatakan untuk menegakkan hukum. Tetapi di sini di dalam teks aslinya dikatakan untuk menegakkan keadilan. Dan yang dimaksud dengan keadilan itu tidak hanya terbatas pada hukum. Karena keadilan itu berarti rencana Allah. Ya, dia dipilih, dia diutus untuk mengawal rencana Allah supaya rencana Allah itu terwujud. Tidak dengan berteriak-teriak, tetapi dengan kesunyapan, yaitu dengan memikul dosa-dosa Yehuda, nanti akan dikatakan seperti itu. Di Yesaya 49 dikatakan, aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan daripadaku sampai ke ujung bumi. Ia akan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Ini adalah tugas hamba Yahweh. Dia akan diutus untuk membawa terang, menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan dari Allah itu sampai kepada seluruh bangsa. Nah, lalu di sini kita mulai melihat suatu paham universal dari keselamatan Allah. Dulu orang Israel kan berpikir keselamatan Allah itu dijanjikan kepada nenek moyang mereka dan sampai kepada mereka. Yang akan diselamatkan itu adalah bangsa Israel. Tetapi peristiwa pembuangan ini lalu memunculkan suatu paham yang rupanya baru di dalam tradisi Israel, yaitu bahwa keselamatan itu tidak hanya ditujukan untuk orang-orang Israel, tetapi ditujukan untuk semua bangsa. Tetapi selalu dikatakan yang membawa keselamatan kepada semua bangsa itu adalah Israel. Maka dikatakan Israel itu diutus untuk membawa keselamatan bagi semua bangsa, untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Di Yesaya 50 lalu juga ini masih tentang kidung hamba Yahweh, kita juga mendengar Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Nah, kembali tugas hamba Yahweh ini adalah memberi kekuatan,
memberi semangat, memberi penghiburan bagi orang-orang yang waktu itu ada dalam situasi letih lesu karena derita yang mereka alami di pembuangan itu, karena krisis-krisis besar yang harus mereka hadapi di sana. Dan bagian terakhir dari kidung hamba Yahweh ini adalah kidung yang keempat, itu ada di dalam Yesaya bab 52 sampai Yesaya 53. Di mana hamba Yahweh itu ditampilkan sebagai model kesalehan, ya, model semangat rohani untuk mengajarkan kepada orang-orang Israel bahwa penderitaan itu selalu punya makna. Dia memang hamba Yahweh, tetapi hamba Yahweh yang harus mengalami banyak penderitaan. Nah, saya kutipkan di sini beberapa ayat yang berasal dari Yesaya 52 ya. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas oleh Allah. Hamba Yahweh itu harus mengalami banyak penderitaan. Dan kalau orang zaman itu berpikir tentang penderitaan, itu adalah hukuman. Ya, termasuk penderitaan yang sedang dialami oleh Yehuda di tanah pembuangan. Oh, kita dibuang sampai hidup sebagai orang asing di tanah pembuangan. Ini adalah hukuman. Dan kalau saya dihukum, itu berarti saya sudah melakukan suatu pelanggaran, sudah melakukan kesalahan. Nah, kalau hamba Yahweh itu mengalami penderitaan, orang lalu berpikir dia itu orang yang tidak dikasihi oleh Allah. Kita berpikir seperti itu. Padahal kita mengira kita kena tulah, dipukul dan ditindas oleh Allah. Tetapi senyatanya tidak seperti itu. Hamba Yahweh itu mengalami banyak penderitaan justru karena dia memikul penyakit kita. Kesengsaraan kita dipikulnya. Bukan karena dia dikutuk, bukan karena dia ditolak, bukan karena dia kena tulah dari Allah. Tetapi karena dia memikul penyakit kita, memikul kesalahan kita. Tetapi dia tertikam oleh pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh kejahatan kita. Nah, ingat bahwa kidung keempat dari kidung hamba Yahweh di Yesaya 52-53 ini nanti banyak digunakan oleh penulis perjanjian baru untuk bicara tentang Yesus yang disalib itu, yang harus berlumuran dengan darah, wajahnya tidak tampan lagi, seolah-olah dia adalah orang yang dikutuk oleh Allah. Apalagi kalau Yesus itu wafat di kayu salib, dalam pemahaman orang Yahudi waktu itu dia adalah orang yang dikutuk. Nah, kita mengira dia orang yang dikutuk, padahal dia menanggung dosa kita, penyakit kita, pelanggaran kita lah yang ditanggungnya. Kalau dia menderita seperti itu, bukan karena dia melakukan pelanggaran, bukan karena dia tidak setia kepada Allah, tetapi karena dia memikul dosa-dosa kita, memikul penyakit dan pelanggaran kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nah, sekali lagi ini menjadi satu bagian di dalam kitab Deutero Yesaya yang nanti sangat disukai oleh para penulis perjanjian baru dan kemudian digunakan untuk menggambarkan siapa Yesus. Tentu kita harus memahami bahwa Yesaya tidak bicara tentang Yesus. Ini Yesaya itu abad 6 sebelum Masehi, pasti tidak berpikir tentang Yesus yang 600 tahun kemudian. Tetapi Yesaya sedang berbicara kepada umat yang ada di tanah pembuangan, bahwa mereka akan dibawa oleh Allah. Bahwa kesengsaraan, penderitaan yang mereka alami itu memang bisa dipahami sebagai hukuman dari Allah. Tadi disebut hukuman ganda, sudah kalah, masih dibuang ke tanah pembuangan. Tetapi itu tidak berarti akhir dari janji keselamatan yang Allah sediakan untuk Israel. Mereka masih punya masa depan. Mereka masih bisa kembali ke Yerusalem dan Allah yang menjamin mereka. Tadi kawanan itu akan dibawa pulang ke Israel, ke Yerusalem. Bukan karena kekuatan mereka, bukan karena keberhasilan mereka, tetapi karena Allah yang murah hati itu lalu membawa mereka kembali ke Israel, kembali ke Palestina, kembali ke Yerusalem. Nah,
Kidung hamba Yahweh yang menderita itu mau juga mengartikan penderitaan yang dialami oleh Israel. Bahwa penderitaan itu memang bisa dipandang sebagai hukuman. Penderitaan itu membuat kita itu berkeluh kesah. Tetapi penderitaan itu juga lambang tadi. Orang atau hamba Yahweh itu memikul kesalahan, memikul dosa, memikul hukuman yang sebetulnya harus kita tanggung sendiri. Tetapi dialah yang kemudian memikul kesalahan kita, memikul pelanggaran kita. Nah, ini rupanya oleh penulis Perjanjian Baru nanti dipandang cocok untuk berbicara tentang Yesus yang harus mengalami banyak penderitaan, yang harus ditolak, yang harus dianiaya dan disiksa sampai akhirnya mati disalib. Dan sekali lagi dalam konsep orang Yahudi, orang yang mati disalib itu adalah orang yang dikutuk. Orang yang menderita seperti itu tandanya bahwa dia jauh dari Allah, orang berdosa. Nah, kita berpikir bahwa Yesus itu orang yang dikutuk oleh Allah, jauh dari Allah. Padahal dia mengalami penderitaan seperti itu justru karena dosa dan pelanggaran kita. Kalau hamba Yahweh itu dikatakan dia memikul di pundaknya dosa dan pelanggaran kita, tentang Yesus nanti akan dikatakan dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa kita. Tidak hanya memikul tetapi menghapus, meniadakan dosa itu sehingga kita dibebaskan, mengalami kemerdekaan dari kesalahan, dari dosa kita, kembali pada situasi rahmat, keselamatan yang dijanjikan oleh Allah. Nah, ini salah satu bagian yang cukup penting di dalam kitab Yesaya yang kedua atau Deutero Yesaya. Maka hari ini kita mengkhususkan untuk berbicara tentang kitab Deutero Yesaya. Coba dibaca pelan-pelan bagian itu sambil mencermati siapa sebetulnya hamba Yahweh ini. Apa sosok yang kita temukan dari hamba Yahweh ini? Figur seperti apa toh hamba Yahweh ini? Karena ini bagian yang paling penting di dalam kitab Yesaya yang kedua, Deutero Yesaya. Selain pesan-pesan penghiburan, pesan peneguhan, pesan pengharapan, yang kalau kita baca pasti sangat kontras dengan Yesaya 1 sampai 39. Hari ini kita tidak akan mengadakan Zoom meeting, tetapi akan berfokus untuk membaca Yesaya bab 40 sampai 55. Nah, nanti saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kecil-kecil yang bisa Anda jawab untuk menjadi bahan diskusi minggu depan. Tetapi tidak usah dikirim di LMS ya. Dijawab saja untuk pribadi sambil direnung-renungkan, dan minggu depan kita akan full Zoom meeting. Jadi saya tidak akan mempersiapkan video, tidak akan mempersiapkan bahan karena semuanya sudah saya berikan hari ini. Nah, minggu depan 2 jam pertemuan kita gunakan untuk berbicara tentang warta keselamatan, warta sukacita, warta pengharapan yang dinyatakan oleh kitab Deutero Yesaya bagi orang-orang Yehuda yang ada di dalam pembuangan. Juga warta yang lain adalah warta tentang sosok atau figur hamba Yahweh yang dikatakan tadi memikul dosa kita, memikul pelanggaran kita, menjadi orang seperti orang yang terkutuk, tetapi sebetulnya dia menanggung penderitaan karena dosa kita, ya, karena dia memikul penderitaan kita. Nah, ini teman-teman satu pengantar yang bisa kita pahami untuk masuk dalam usaha kita untuk membaca kitab Yesaya. Ya, saya akan memberikan nanti di dalam LMS panduannya, sekaligus juga akan saya berikan lewat grup WhatsApp kita, apa yang perlu kita pelajari, apa yang perlu kita temukan. Bahan sudah saya berikan di situ, ada satu buku elektronik, baca saja bagian-bagian yang perlu, karena itu panjang sekali, saya kira kalian tidak tertarik untuk membaca itu. Tetapi kalau orang mau serius membaca, silakan gunakan buku itu. Kalau tidak, baca artikel yang saya tunjukkan di situ yang lebih pendek, ya. Itu artikel internet, maka bisa dicari di link itu, diklik dan nanti akan diarahkan ke artikel itu. Lalu PowerPoint yang saya gunakan untuk presentasi juga akan saya kirimkan, dan nanti berikut dengan pertanyaan-pertanyaan untuk
studi pribadi, ya. Maka hari ini kita tidak akan ada pertemuan Zoom meeting, tetapi kalau ada pertanyaan bisa disampaikan kepada saya lewat LMS atau lewat grup WhatsApp kita. Baik teman-teman, ini pengantar yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Selamat belajar, selamat membaca kitab Yesaya bab 40 sampai 55 sambil menemukan tadi pesan-pesan pengharapan, pesan-pesan penghiburan, dan juga pesan-pesan tentang figur hamba Yahweh yang menanggung banyak penderitaan itu. Baik, selamat belajar. Nanti kalau ada pertanyaan silakan disampaikan kepada saya melalui WhatsApp grup kelas kita atau melalui LMS dan saya akan menjawab dengan segera. Terima kasih.